Nah, ini lebih pas. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama dalam rangkaian majelis zikir dan ilmu. Sejak sore tadi, ba'dal maghrib, ba'dal isya, mulai dari khatmul Quran, maulid, dan sekarang kajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diterima sama Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena intinya amal adalah al-maqbul. Amal itu yang paling penting diterima. Ya, amal yang paling penting diterima. Kalau diterima selesai. Tapi kalau nggak diterima, haba'an manthura, sia-sia. Sudah kita buat sebagus mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin, sehebat mungkin, ya ternyata ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, biar amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa sembarangan amal. Nggak bisa sembarangan amal. Amal kalau sembarangan nggak akan diterima. Kalau amalnya itu sesuai ilmunya, ya insya Allah diterima. Contoh, ya pemirsa dimanapun antum berada, ini saya lagi di Kebayoran Residence di Bintaro. Ini baru pertama kali saya masuk wilayah Kebayoran, tapi yang Kebayoran. Ya nggak usah dibahas. Jadi kalau ditanya anak sini tinggal di mana, Kebayoran, koma titik, ya koma dan titik. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Motor Matic, bensinnya penuh, mesin dinyalakan, di starter kok nggak mau jalan. Berarti starternya ini diterima enggak sama motornya? Nggak diterima. Nggak mau jalan. Itu pernah dulu waktu saya bodoh tentang motor Matic, sampai itu motor Matic saya tuntun. Setelah dapat ilmunya, guyu dewe, ketawa sendiri. Ternyata motor itu tidak mau menyala, bukan karena akinya, bukan karena bensinnya, bukan karena mesinnya, bukan karena apa-apa, karena standarnya belum dinaikkan. Motor Matic kalau standarnya turun, mau nyala enggak? Enggak mau nyala. Jadi gara-gara nggak punya ilmu, naikkan standar, motornya nggak bisa jalan dan harus saya tuntun. Dan itu di hari raya Idul Fitri. Masya Allah, rekoso, capek, lelah, ya. Gara-gara nggak punya ilmu yang cukup. Lu punya ilmu, naik motor dinyalakan kontaknya dulu, betul ya? Naik motor dicek akinya dulu. Naik motor, ya bensinnya diisi dulu, paham semua itu. Cuman waktu itu belum paham bab standar awal-awal Matic. Saya aja belum kenal, apalagi jenengan. Awal-awal Matic dulu, masih motor Matic itu baru-baru muncul. Ya kira-kira ini adik-adik kan belum lahir. Ya saya kan sudah termasuk golongan tua. Kalau umurnya 40 tahun ke atas itu namanya golongan tua. Masyayikh sudah tua, asyayikh man balaghal arba'in. Orang yang dikatakan syekh tua itu yang umurnya sudah masuk angka 40 tahun. Jadi kalau udah 40 tahun ke atas sudah tua, harap maklum. Nah ini gara-gara nggak punya ilmu satu, ilmu standar saja masalah. Ada satu orang
marah-marah sama sebuah bank. Kenapa kartu saya kok diblokir? Kartu saya, uang saya kok diblokir? Kenapa kartu saya? Kenapa saya nggak bisa ngambil uang di ATM? Yaitu customer service-nya nanya, lah bapak tadi kenapa kok sampai diblokir? Saya lupa PIN. Terus tiga kali salah diblokir. Kok ruwet mentor ya? 3 kali salah kok diblokir. Ya ini yang tidak punya ilmu tentang kartu ATM, jangan sampai masukkan PIN salah 3 kali berturut-turut, maka demi keamanan kartunya diblokir. Ya semacam ini dalam urusan dunia, dunia. Kita butuh ilmu. Lah kira-kira untuk hidup ini biar selamat butuh ilmu tidak? Bukan lagi butuh, harus. Ya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak akan selamat. Contoh, iblis. Iblis itu ibadahnya TOP BG apa ya? BGT ya. Terus pakai apa? SKR. Top banget sekali. Ibadahnya luar biasa iblis itu. Konon loh ya, riwayat. Disuruh apapun nurut. Disuruh membasmi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi yang nggak taat, nurut. Bukan manusia ya, manusia belum ada di bumi. Makanya selalu saya katakan, kadang-kadang ini para peneliti roto aneh, cari alien. Kalau alien kok cari alien? Emangnya kita dari bumi? Bukan. Kita ini penduduk pendatang, bukan warga asli. Bukan warga asli bumi. Karena penduduk asli bumi itu ya jerapah, kuda, ya. Mungkin kalau di film-film dinosaurus ya, itu penduduk asli bumi. Nah kalau misalnya ketemu kok ada fosil mirip manusia wajah kera, ya itu bukan manusia, itu mungkin kera-kera zaman dahulu kala. Ya ketek-ketek real gitu ya. Kera-kera zaman dahulu kala itu ya wujudnya mungkin seperti fosil-fosil yang ditemukan, bukan manusia. Manusia ini alien. Iblis membasmi dulu yang nggak taat di muka bumi, dibasmi sama iblis bersama pasukan malaikat. Sampai akhirnya saking iblis ini kumpul malaikat. Jadi kalau nyebut malaikat, iblis katut. Dimasukkan dalam kelompok malaikat. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita kumpul sama kelompok iblis, nanti kita masuk dipanggil iblis. Kalau kita kumpul kelompok malaikat, walaupun belum jadi malaikat, dipanggil malaikat, kita katut, masuk. Dikatakan dalam berbagai istilah, dan dalam berbagai riwayat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka digolongkan dalam kelompok kaum tersebut. Misal, kalau kita ini pakai pakaian perempuan padahal laki-laki, mirip-mirip perempuan, digolongkan apa? Ya perempuan. Digolongkan perempuan. Nah kalau perempuan gayanya seperti laki, potong pendek, ya pokoknya gaya laki-laki semua, maka dia dikatakan tomboy. Lama-lama dikelompokkan laki-laki. Kalau kita kumpul sama orang baik, maka kita dikelompokkan dalam kelompok orang yang baik. Contoh, dalil. Zaman sekarang kalau ngomong harus pakai dalil. Nanti kalau nggak pakai dalil, ditanya dalil. Jadi sebelum ditanya, mari kita tunjukkan dalil. Ashabul Kahfi itu manusia, bukan nabi, bukan rasul, tapi sekelompok orang yang beriman. Fityatun amanu bi rabbihim, sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelompok pemuda beriman, tapi sama Allah dikasih tambahan hidayah.
Tambah hidayah inilah yang kemudian diartikan oleh ahli tafsir dengan karamah. Sama-sama mukmin tapi beda level. Sama-sama mukmin tapi beda kelas. Ini kelasnya kelas para wali. Ya, kelasnya kelas para wali. Makanya tidur 309 tahun melek, seger, sehat walafiat. Kamu jangan niru. Beda kelas. Coba tidur 5 hari gak bisa bangun. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hari berikutnya ditidurkan selama-lamanya. Masuk kuburan. 5 hari tidur gak makan gak minum. Na'udzubillah min dzalik. Beda kelas. Ashabul Kahfi, manusia-manusia yang punya tambahan iman, tambahan kelebihan, tambahan karamah. Makanya tidur 309 tahun, bangun, lihat sebelahnya nggak berubah wujud, masih sama, jenggotnya yang nggak nambah, kumisnya nggak nambah, rambutnya nggak nambah, fisiknya nggak berubah. Jangan terpengaruh film Ashabul Kahfi yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin nggak paham ilmu tafsir. Ditunjukkan di film Ashabul Kahfi setelah tidur 309 tahun bangun jadi kakek-kakek bungkuk, rambutnya panjang putih gitu ya, menyeramkan. Naudzubillah min dzalik. Bangun Ashabul Kahfi sehat walafiat, segar bugar, masih muda. Makanya perbincangan di antara beliau-beliau, kita tadi tidur berapa lama ya? Oh, kelihatannya cuma sesaat, sebentar saja. Ya udah, ini lapar nih, siapa mau cari makan? Tidur 309 tahun, melek, kemudian merasakan lapar, cari makan. Ini hebat. Karena orang sekarang kadang tidur berapa hari udah gak bisa ngerasain apa-apa. Linglung yang ada, melek. Ini pagi atau malam, siang atau sore, aku ada di mana? Linglung tuh kalau kebanyakan tidur. Tidur 309 tahun melek, merasa lapar dan bisa musyawarah. Siapa yang ke pasar? Siapa yang ke pasar? Dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada satu yang bukan manusia. Siapa itu? Segawon. Bahasa Jawa alusnya segawon. Ya, bahasa Inggrisnya DOG. DOG. Bahasa kondangnya kuk kuk. Ya, itu lebih halus daripada yang akan saya sebutkan dan tidak akan saya sebutkan. Paham ya? Nah, tapi segawon tadi ini bukan sembarang segawon. Tahu kan segawon? DOG. Apa DOG? Jangan bilang saya mirip. Jangan bilang saya mirip. Walaupun saya masih jauh kalah sama iya, kalah jauh. Karena yang saya sebutkan ini termasuk yang disebut di Al-Quran. Saya nggak disebut di Al-Quran. Saya nggak disebut di Al-Quran. Ya, include ada sebutan saya di Al-Quran, tapi desert gitu. Jenengan juga ada di Al-Quran, betul kan ya? Alladzina amanu, jenengan disebutkan ya? Nah, cuma namanya nggak muncul gitu saja ya. Betul kan? Oh, disebut kita ini. Keluarga Nabi disucikan sesuci-sucinya, ya disebut, cuma nama saya belum muncul itu. Ya belum muncul. Orang beriman. Tapi kalau DOG segawon ini secara khusus disebut ada satu segawon, satu DOG, satu guguk tadi itu yang lihat sekelompok orang beriman pengen ikut. Jadi guguknya tahu, oh ini wali. Masya Allah, Allah ngasih contoh dalam Al-Quran. Guguk saja bisa tahu ini wali, ini bukan wali. Ini orang soleh, ini bukan orang soleh. Begitu tahu ini orang soleh, guguknya mau ikut. Bukan sekedar ikut, bahkan menjaga jangan sampai ada yang mengganggu istilahnya orang soleh. Akhirnya guguk ini
diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Diabadikan namanya dalam Al-Quran. Gara-gara apa? Ikut sama orang baik, dimasukkan dalam kelompok orang baik, padahal dia hewan yang membawa najis dan hewan yang bernajis. Iblis, ini kan tadi cerita iblis ya. Iblis itu karena hebatnya ibadah masuk dalam kelompok malaikat. Tapi iblis kurang ilmu, banyak nafsu, banyak hawa, ego. Hawa itu Indonesianya ego. Ego itu terjemahannya adalah rasa tidak mau dikalahkan. Wah, ini makanya banyak wanita tidak mau dimadu. Kenapa? Gak mau dikalahkan sama yang lain. Betul ya? Marah itu kalau kamu madu. Ajar marah. Kok ada pesaing? Moh gitu. Itu wanita. Rasa tidak mau dikalahkan. Pengusaha ya juga kadang-kadang muncul rasa itu, gak mau dikalahkan sama orang yang usahanya sama. Betul. Nah, ini santri depan saya, ini santri kita ini Ustadz, namanya manusia, kadang-kadang yang nggak mau dikalahkan juga sama santri yang lain. Kok dia sih yang disuruh baca Al-Quran bukan aku, harusnya aku. Kok dia sih yang disuruh ceramah bukan aku, harusnya aku yang ceramah. Ini manusiawi, ego itu ada dalam diri manusia. Makanya ego harus ditundukkan oleh iman. Itulah perlunya belajar. Nah, iblis egonya nggak dididik dengan ilmu. Hasilnya ketika Allah pertontonkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, Allah tunjukkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, dan Allah suruh malaikat semua sujud mengakui kehebatan ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Termasuk di dalam kelompok malaikat itu adalah iblis. Malaikat semua sujud kecuali satu, iblis gak mau sujud. Nah, ditanya iblis, aku perintahkan kamu sujud, kenapa kamu gak mau sujud? Jawabannya iblis dengan egonya tadi, rasa gak mau dikalahkan tadi, aku lebih mulia dari Adam. Adam dari tanah, aku dari api. Api lebih mulia dari tanah. Makanya aku gak mau sujud sama Adam. Ego, gak mau dikalahkan. Tapi dia gak punya ilmu. Kenapa gak punya ilmu? Jelas gak punya ilmu. Diperintah Tuhan kok melawan, kan bodohnya luar biasa. Kalau orang punya ilmu diperintah Allah ya nurut. Sami'ana wa ata'na. Datang ini satu ibu-ibu belum berhijab, nanya sama satu ustadz, guru, kenapa hidup saya ini kok susah ya? Kenapa ini suami saya tuh kok marah-marah terus? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Banyak enggak yang model begitu? Berkeluh kesah gitu, banyak enggak? Banyak. Datang bapak-bapak menghadap guru, menghadap ustaz, menghadap ulama. Kenapa saya ini kok ekonomi tersungkur, terjerembab dan terburuk? Kenapa hati saya enggak menemukan kedamaian? Kenapa saya ini kok hidupnya susah terus? Maka ustaz tadi dengan gaya yang sederhana balik nanya, kalau kamu naik mobil di sebuah jalan yang penuh dengan kamera CCTV, terus kamu tidak pakai sabuk, sambil nyetir kamu telepon, kalau mau coba silahkan di Jalan Sudirman. Betul ya?
Masih buka di Sudirman ya. Kalau mau coba silahkan di Jalan Sudirman. Nggak kelihatan ada Pak Polisi yang bertugas, tapi penuh dengan kamera CCTV. Cobalah kamu ngeyel di situ, langgar aturannya Pak Polisi. Kalau berani coba-coba, resiko ditanggung sendiri. Sapu nggak dipakai, minta telepon gitu ya. Nomor platnya ganjil, padahal hari itu hari genap. Hasilnya apa? Kelihatannya aman-aman saja. Nggak lama rumah dapat surat cinta. Tilang elektronik, lengkap dengan bukti foto-fotonya, akhirnya harus bayar denda kepada negara karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Betul? Siapa yang salah? Ya kamu. Mau dikasih aturan suruh pakai sabuk pengaman, disuruh jangan telepon ketika mengemudi. Kalau jamnya itu jam ganjil genap, kamu platnya ganjil ya jangan jalan di tempat yang hari genap. Kamu ngeyel, akhirnya kamu harus mengeluarkan uang. Sebetulnya nggak perlu mengeluarkan uang. Itu baru melanggar aturan lalu lintas di negara yang kita cintai. Lantas bagaimana kalau ada orang melanggar aturan Tuhan yang menciptakan segala-galanya? Jadi saya kadang juga bingung kalau ditanya, Habib, kenapa hidup saya begini-begini? Saya nanya, kenapa kok nggak pakai jilbab? Jawabannya, hatiku belum tergerak. Oh ya sudah, ya itulah jawaban untuk hidupmu. Paham ya? Ada yang paham, yang nggak paham nggak usah paham. Paham loh? Kenapa hidupku seperti ini? Saya balik nanya, lah kamu ini hidup, yang ngasih hidup Allah, yang beri hidup Allah, aturan yang buat Allah. Satu aturan sederhana Allah untuk dirimu, nutup aurat. Sudah kamu lakukan belum? Belum. Kenapa? Hatiku belum tergerak. Oh, saya nggak akan maksa. Tapi ya surat tilang ya datang. Alhamdulillah masih dikasih surat tilang. Kalau enggak kan ditangkap sekalian. Betul ya? Nah, surat tilang wujudnya apa surat tilang? Wujudnya dikasih kepala pusing, dikasih hati nggak enak, kan begitu. Karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih masalah, nggak berhenti, masalah lagi, masalah nggak berhenti, masalah lagi. Sama dengan bapak-bapak tadi, saya tanya, kenapa saya begini? Saya jawab, bapak sholat tidak? Lah ya itu, saya kok sholat kok masih males ya Beb ya. Jawabannya ya itu, malaikat juga malas ngantar rezeki ke kamu. Ya, karena tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan merasakan balasan. Sederhana. Tapi kalau kita punya ilmu, nggak niru ilmunya iblis, niru ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ya pernah lupa, bukan ngeyel, lupa. Nggak boleh makan buah khuldi, Nabi Adam lupa ngincipin, bukan makan, yang ngincipin terus dimuntahkan, ngincipin saja. Itu Nabi Adam langsung istighfar, minta ampun, minta maaf, nyesel luar biasa. Hasilnya diangkat sama Allah jadi khalifah di muka bumi. Dikirim ke sini untuk mimpin bumi, bukan diturunkan pangkat, tambah pangkat. Pangkat, dikasih tempat tugas yang indah, namanya bumi. Itulah pertama kali kita menjadi alien di muka bumi menurut istilah para pakar. Makhluk antariksa, ruang angkasa yang mendarat di muka bumi pertama kali adalah kakek kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Dan kakek kita bisa mengalahkan gajah yang besarnya luar biasa, bisa mengalahkan harimau yang galaknya luar biasa, bisa mengalahkan hewan-hewan penduduk asli bumi yang lebih gede, yang lebih garang, yang lebih keren. Semuanya bisa ditundukkan. Bahkan kuda yang kuatnya luar biasa bisa ditunggangi. Lautan yang luas bisa ditaklukkan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada ilmu surgawi yang disiapkan untuk dijadikan sebagai alat untuk menguasai bumi.
Baru berapa menit ini? Ya 26, 27, 28 kurang lebih. Mukadimah. Ya mukadimah. Emang saya udah ceramah? Belum. Mukadimah. Ya. Semakin banyak yang nonton. Jelas semuanya? Jadi kita ini harus punya ilmu yang buat kita ngerti yang menciptakan kita siapa, yang punya jagat raya ini siapa. Saya mau nanya, tolong dijawab dengan jujur. Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Kamu milik siapa? Jadi kalau kamu ditaruh dimanapun terserah siapa. Berarti hidupmu berada dalam genggaman siapa? Berarti kamu harusnya nurut sama siapa? Lah kalau kamu ngeyel berani sama Allah, mikir dulu. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak menggunakan hati nurani kalian untuk melihat dengan jelas? Afala. Nah kalau kita udah kenal, makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa disebut jin dulu bukan manusia dulu? Karena memang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin, dan iblis itu merupakan golongan jin yang sangat kuat. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir mengatakan makna liya'budun, arti ini kan bahasa Arab ya, bahasa Arab, makanya nanya sama orang Arab, nanya kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, nanya kepada para tabi'in. Jangan liya'budun nanya sama orang Inggris, nggak ngerti dia maknanya, dia tetap nanya sama orang Arab lagi, apa sih mana liya'budun? Tetap kembali kepada bahasa Arab, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, artinya liya'rifun, agar mereka mengenal aku. Nah kalau udah kenal nanti jadinya ibadah ya'budu, ibadah menghambakan diri. Ibadah itu artinya menjadikan diri kita budak sejatinya Allah Ta'ala. Yang namanya budak itu melaksanakan 100%, 100% perintah majikannya, nurut tanpa bertanya. Itu namanya budak. Bahasa Arabnya sami'na wa ata'na. Kami udah dengar perintahmu, kami taati ya Allah. Kami dengar laranganmu, kami jauhi ya Allah. Sami'na wa ata'na. Nah kalau udah bisa begitu, baru tuh nanti akan merasakan nikmatnya hidup, merasakan nikmatnya hidup. Nah ikhwani rahimakumullah, sekarang saatnya saya ceramah. Sudah siap mendengarkan semuanya? Alhamdulillah. Ya pemirsa, nah naik, pemirsa naik. Sudah 827 yang menyimak bersama, yang keluar masuk wallahu a'lam. Ya, yang keluar masuk wallahu a'lam. Ini makhluk halus ya. Ini makhluk halus. Netizen kan makhluk halus. Nggak ada di sini, ada di dunia maya. Betul ya? Untuk kita yang di sini, jamaah YouTubia ini makhluk halus. Bahasanya kan begitu. Kalau bahasa syariatnya makhluk gaib, ghaib. Artinya ghaib itu apa? Yang tidak kelihatan oleh mata. Ini nggak kelihatan kok. Betul ya? Berarti YouTubia ini, jamaah YouTubia adalah makhluk gaib. Lah makhluk gaib kok cari makhluk gaib. Zaman sekarang itu aneh kita. Ya kawan-kawan yang ada di dunia YouTube, saya mau ngasih pertanyaan sederhana untuk semuanya, mudah-mudahan manfaat. Ya pertanyaan ini ya otomatis saya nanya diri saya sendiri.
Perkara antum semua mau nyimak ya alhamdulillah, ikut jawab ya alhamdulillah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu kita berarti siapa? Yang paling mengerti kita siapa? Jadi kalau kamu pengen ngerti jalan hidupmu, tanya sama siapa? Bagaimana caramu bertanya kepada Allah? Saya mau nanya, rumah ini milik siapa? Pak siapa? Namanya aja kamu nggak ngerti. Siapa nama beliau? Abdul Aziz, betul ya? Aziz. Ngawurmu gitu ya. Aziz itu artinya orang yang lemah. Kalau Aziz itu namanya orang yang perkasa. Al-Aziz itu Allah yang maha perkasa. Namanya nggak mungkin Al-Aziz, namanya pasti Abdul Aziz. Hambanya Allah yang maha perkasa. Betul nggak? Hati-hati lu nyebut nama orang salah. Namanya siapa? Tuh ada tambahannya lagi. Baru tahu kan kamu? Abdul Aziz Nur. Sudah hambanya Allah yang maha perkasa. Bercahaya pula. Spol-polan. Nama ini menunjukkan bapaknya adalah orang yang baik. Kita bisa tahu ini anak-anak ini bapaknya baik atau enggak baik, meskipun kita harus prasangka semua anak bapaknya baik. Dari nama anak-anaknya. Kalau namanya Muhammad berarti bapaknya pecinta Nabi Muhammad SAW. Kalau namanya Abdul Aziz, Abdullah, Abdurrahman, berarti bapaknya pernah belajar sabda Nabi Muhammad SAW. Nama yang terbaik adalah ma'ubid wa ma'umid. Nama yang mengandung kehambaan. Hambanya Allah yang maha perkasa, hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha lembut. Abdul Latif, Abdul Rahman, ya, dan seterusnya. Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Terserah yang mana. Beliau siapa? Abdul Aziz. Wa ma'umid Muhammad Ahmad. Namanya Nabi Muhammad SAW. Itu nama yang terbaik. Sekarang saya mau nanya, kalau saya pengen mengerti setiap jengkal bagian rumah ini, bagusnya nanya sama tamu yang ada di sini, atau nanya sama yang punya rumah? Tanya sama tamu atau tanya sama yang punya rumah? Nanya sama yang punya rumah. Kalau saya pengen ke toilet, bagusnya saya nanya sama tamu atau yang punya rumah? Nanya sama tamu, mungkin tamunya tahu, tapi toilet umum. Masa Habib Novel dikasih toilet umum? Maka nanya sama yang punya rumah. Ternyata diajak masuk kamarnya. Urusan toilet saja loh diajak masuk kamar. Kalau nanya sama yang punya rumah, betul ya? Diajak masuk ke kamar. Di sini saja Yai, Ustadz, Guru, Habib masuk di sini. Ternyata toiletnya beda. Di dalam itu tambah bingung nengguni, bingung pakainya. Itu saya pernah ngajak salah satu santri saya masuk ke hotel, bareng sama saya satu kamar. Saya kok di hotel kan tidak pernah beda-bedakan kamar, ya kelonan bareng sama santri gitu ya. Beda ranjang gitu saja. Nah, waktu mau mandi tiba-tiba santri saya itu buka pintu. Ya untuknya ya pakai anduk gitu ya. Ya, airnya kok panas. Airnya kok panas. Ya saya ya ketawa. Ternyata santri saya nggak paham kalau air itu bisa panas, bisa dingin, bisa kalau di tengah-tengah jadinya anget. Itu nggak paham. Ada water heater itu ya nggak ngerti. Paham maksud saya? Keterbatasan ilmu masing-masing. Nanya sama yang punya rumah, diajak saya masuk ke dalam kamar, ditunjukkan toiletnya, bahkan sabunnya berbeda dengan yang di luar. Sabunnya mahal-mahal, yang di luar ya yang biasa-biasa saja. Yang dalam kamar, cari di Indomaret gak ketemu, cari di Alfamart gak ketemu, ternyata import. Beda kelas. Dalam kamar, saya belum pernah loh masuk kamarnya. Kebayoran Residen aja baru sekali ini saya masuk.
perempatan tuh belok kanan, saya baru pertama kali masuk. Gak pernah saya. Paham maksud saya belum? Belum. Baru setengah. Ini setengah juga belum. Kalau udah paham saya pulang sekarang. Lebih baik ngaku belum saja. Ya. Daripada saya berhenti ceramah. Ngapain saya ngomong sama orang udah paham? Buang-buang energi. Lebih baik kita pakai bahasa isyarat. Sudah selesai. Itu paling enak itu. Lanjut. Saya lapar. Saya nanya sama yang punya rumah, warung makan terdekat di mana? Jawabannya adalah, Habib pengen apa? Dah, cuman buat ganjil saja. Oh, tunggu sebentar Habib. Ternyata nggak perlu keluar. Tiba-tiba ada 20 motor datang. Masing-masing motor itu bawa makanan dari semua rumah makan yang hebat di Bintaro dan sekitarnya. Masya Allah. Itu baru nanya. Paham? Belum nyuruh. Baru nanya, belum nyuruh. Belum minta. Karena saya tahu siapa yang punya rumah. Nah, yang punya jagat raya ini siapa? Nah, kalau kamu butuh duit, nanyanya ke siapa? Enggak. Kamu selama ini butuh duit, gak nanya ke Allah. Makanya pusing, makanya mumet, makanya ruwet, makanya gak berkah. Karena kamu tinggalkan yang punya segala-galanya. Kamu nanya sama otakmu, nanya sama usahamu, nanya sama kemampuanmu yang palsu itu. Memang harus digentak yang begini tentu sadar. Beda kalau butuh duit nanya sama Allah. Nanya sama Allah. Mulai bingung bebek. Ya mau nanya sama Allah. Baru perumpamaan nanya saya punya rumah ditunjukkan yang bagus ya. Iya. Berarti caranya gimana? Ya kenal Allah dulu. Nggak kenal nanya-nanya. Ya kasih bagian luar padamu. Tapi kalau udah kenal, beliau kenal saya kenal beliau gitu ya, masukkan kamar, coba kamu tanya, Pak Abdul Aziz toiletnya di mana? Tuh di situ, ditunjukkannya di luar. Kenapa? Beda makom, beda level. Apalagi orang nggak jelas, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak mau numpang ke toilet? Nggak jelas mula, dimasukin kamar nggak mungkin. Betul. Taruh di mana? Toilet umum. Oh itu di pos satpam itu ada. Betul kan ya? Di pos satpam ada toilet. Saya salah kayak yang punya rumah tidak. Betul. Itu untuk keamanan. Dan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu nggak kenalan kok. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, zikir tidak, bekti sama orang tua tidak, sayang istri tidak, taat suami tidak. Nanya ya Allah, duitku mana? Jadi kasih, tapi lewat al-mumatu warumatu. Adik-adik paham semua ya? Dan jenengan-jenengan yang belajar ngaji, belajar Al-Quran, urusan dunia itu enteng, tenang wae, tenang saja. Lanjut. Oh saya ini yang bodoh saja, nggak cari tongkat dikasih tongkat yang kamu nggak punya. Betul kan? Ini nggak nyari dikasih. Dan saya nggak ketemu sama yang ngasih. Kemarin di pondok saya di Dalwa, anaknya guru saya nikahkan anaknya, artinya cucunya guru saya menikah. Saya hadir, ketemu sama yang ngasih. Habib, saya ngasih tongkat, suka sama tongkatnya? Suka. Nanti saya kirim lagi, Bib. Masya Allah, baru ngomong suka tuh aja dikirim lagi. Lah kamu dikirim sama Allah macam-macam, nggak pernah ngomong suka, makanya nggak dikirim lagi sama Allah. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pinter semua loh. Cuma nggak paham-paham.
Itu kalau saling kenal ya, asyik, saling sayang, baru ngomong suka saja dikasih lagi. Tapi saya pernah kedatangan tamu Menteri Agama yang lama ya, yang lama itu siapa namanya? Jenderal Pak Rozi ya. Itu pernah ke rumah saya, terus cerita saat beliau jadi jenderal, belum jadi Menteri Agama, di suatu wilayah ya, di suatu wilayah. Nah, beliau itu lagi berkunjung ke rumahnya salah satu anggota. Nah, karena pengen menghargai anggotanya yang nyuguhin makan, hargai istrinya, maka beliau mengatakan, saya suka sama ini, salah satu masakan, saya suka sama ini. Begitu ngomong saya suka sama ini, maka akhirnya anggota tadi ngomong sama teman-temannya, atasan kita suka sama masakan ini. Sehingga setiap kali beliau berkunjung ke rumah anggota, suguhannya masakan itu saja, nggak pernah ganti masakan yang lain. Nah, beda ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha mengetahui. Jadi kalau kamu suka dan kamu terima kasih sama Allah, kamu dikasih ya yang serupa dan yang lain. Aku tambahannya itu macam-macam. Tambahannya macam-macam, bukan tambahannya sama. Dikasih handphone, bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tambahannya bukan handphone, tambahannya mobil. Kasih mobil, bilang terima kasih. Tambahannya bukan mobil, tambahannya pasangan hidup. Tambahannya pasangan hidup. Tambahannya anak. Macam-macam tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, itu tadi intermezzo. Kita balik ke pokok masalah dulu. Jadi kalau kenal Pak Abdul Aziz, enak atau nggak enak buat saya? Enak. Karena saya diundang di sini sama beliau, sehingga beliau memuliakan saya. Antum semua duduk di lantai, saya nggak boleh duduk di lantai, dikasih kursi. Inilah perbedaan di antara kita. Antum dapat air, betul ya, dapat air, ya, cuman beda. Botolnya saja berbeda. Botolnya berbeda, betul. Betul. Ya, gelas saya nggak cuma satu, gelasnya ada tiga. Gelasnya ada tiga. Kenapa terjadi perbedaan? Bukan beliau yang membedakan, tetapi beliau meniru bagaimana Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Maka makna perintah sujud itu Allah jalankan ke hati hambanya yang beriman. Maka hambanya yang beriman pun mau tidak mau akan bersujud pada orang-orang yang punya ilmu. Sujud ta'zim akan mengagungkan, memuliakan orang-orang yang punya ilmu. Lanjut. Saya suka nggak paham mau ngomong apa. Yang saya heran kok jenengan itu antum semua ya mau duduk mendengarkan orang yang nggak paham apa yang mau diomongkan. Tapi biasanya yang seru gitu ya, lihat film itu kalau nggak tahu ceritanya lebih seru ya. Judulnya menarik, ceritanya apa? Ya coba kita ikuti sampai habis ya. Tinggal nanti kalau jelek di akhir di komentar ya tiba nen mau ngomong. Iwas tak tonton 2 jam, ternyata filmnya cuma seperti itu. Lalu untuk film saja kamu mau nunggu sampai 2 jam selesai, komentar di belakang. Nanti pengajian belum selesai udah dikomentari, kan ya untuk kurang ajar. Pengajian belum selesai itu ditunggu sampai selesai. Jangan dikomentari dulu, jangan. Kadang-kadang film itu depannya bagus, belakangnya jelek. Kadang-kadang depannya jelek, ternyata semakin ke belakang semakin bagus. Lanjut sampai di mana? Kok nggak berlanjut, nggak nambah-nambah terus? Kenal Pak Abdul Aziz, ya. Nah, makanya kita dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenal Allah. Yang menciptakan kita Allah.
Yang menciptakan surga Allah, yang menciptakan neraka Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan galaksi Bima Sakti Allah, yang menciptakan seluruh yang ada di bawah langit yang pertama Allah, yang menciptakan 7 lapis langit Allah, yang menciptakan 8 pintu surga Allah, yang menciptakan 7 lapis bumi Allah, yang menciptakan semut Allah, yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Saya mau nanya, lah kalau semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang nurunkan kita ke muka bumi siapa? Allah. Yang ngirim kita ke muka bumi siapa? Allah. Jadi kalau kita pengen tahu cara hidup yang betul, yang baik, yang pasti sukses di muka bumi sampai nanti ke jannahnya Allah taala, kita nanyanya sama siapa? Allah. Betul ya? Nanya sama Allah. Nah, caranya nanya sama Allah itu gimana? Alhamdulillah, Allah itu yang maha baik, Allah itu yang maha pinter, Allah itu yang maha mudeng, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang maha memahami ya. Makanya Allah Ta'ala kirim utusan untuk menjelaskan. Allah kirim utusan untuk menjelaskan. Dikirim utusan, dan utusannya dibekali semua ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cara hidup di dunia sampai ke surga dan selama-lamanya. Utusan Allah itu ada banyak, dan yang terakhir sebagai penutup semua utusan dan yang menjadi utusan khusus, yang utusan khusus untuk kita semua, yang kehebatannya di atas seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau nanya sama Allah, nanyanya lewat mana? Lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan gaya langsung saja ke Allah, ya nggak bisa. Allahnya ya akan jawab, udah saya kirim utusan, kamu nggak level kamu. Siapa kamu mau ngomong langsung sama Allah? Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul menjelaskan wahyu-wahyunya Allah, yang kemudian disebut Al-Quran. Itu wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu-wahyunya Allah dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW lewat praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kana khuluquhul Quran. Perbuatan, diam, gerak, tidur, bicara, jalan, ketetapan Nabi Muhammad SAW itu adalah penjelasan Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu Al-Quran, caranya adalah pelajari cara tidur Nabi Muhammad SAW, pelajari cara bangunnya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara duduknya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara berbicaranya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara berdagangnya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara bergaulnya Nabi Muhammad SAW, pelajari seluruh cara yang ada dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti kita baru bisa paham Al-Quran. Nah, ini teori. Sekarang contoh, boleh? Boleh ya? Biar jelas. Alhamdulillah 50 menit kok cepat betul. Yang nonton sudah 1186. Masya Allah. Ya ini yang kelihatan ya. Enggak kelihatan banyak. Kamu jangan kira ini jin-jin sekitar sini kumpul semua. Kalau nggak percaya nanti kamu lihat sendiri. Sama-sama nggak bisa lihat kan, boleh toh ngaku-ngaku. Makanya kamu jangan sok percaya sama orang yang sok ngaku. Kalau ada orang sok ngaku-ngaku, kamu ngaku-ngaku juga. Misalnya orang ngaku, wah di sini banyak jin. Kamu jawab, baru saya pergi semua kok. Gitu aja kok, repot. Kalau ketemu orang bengkok, bunderkan sekalian. Paham ya? Orang hidup sama yang ketokan lebih enak kok. Suka hidup sama yang nggak kelihatan. Ya toh? Kadang-kadang itu aneh, pasangan hidup di depan mata tapi chatting sama yang jauh di sana, kan aneh toh? Itu kan ya DO. Oh, di depan mata kelihatan, bisa dimintakan tolong buatkan kopi, bisa.
tambah chatting sama yang di sana, minum kopi kelihatannya enak, iya kan bodoh banget tuh, cuma kelihatannya, lagi tinggal ngomong sama depan mata, tolong kopi, kan enak saya. Tapi itu manusia zaman sekarang suka ngobrol sama yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Alhamdulillah ada yang kesindir. Alhamdulillah ada yang mulai sadar. Ya betul ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita belajar Mi'raj atau Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, jadinya kita itu ya ketawa. Orang sekarang kok heboh sama pesawat antariksa, heboh sama perjalanan ke planet Mars, heboh sama ditemukannya, heboh, Masya Allah, kaget heboh. Lalu Nabi Muhammad SAW cerita, aku udah ketemu sama Allah, udah sampai Sidratul Muntaha, udah survei langit pertama, langit ketujuh, udah survei surga, survei neraka, bahkan SOP malaikat di neraka itu wajib, wajahnya itu tidak menyenangkan. Ketemu Nabi Muhammad SAW, SOP-nya dirubah, malaikatnya yang jaga neraka, malaikat itu disuruh senyum, ayo mesem. Ya itu sejarah, sejak adanya neraka sampai kapanpun juga tidak pernah malaikat penjaga neraka itu tersenyum, kecuali ketika ada kunjungan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulmu udah kesana, udah ke semuanya, kok kamu masih cari petunjuk dari yang lain, kan gak aneh tuh. Rasulmu nih, ya Allah, jagat raya udah dikelilingi, tahu rahasia semuanya, loh kok kamu masih gumunan, kan itu yang gumun. Gumunan tuh bahasa apa Indonesianya apa? Lain, bukan keheranan. Gumunan tuh kagetan. Ya, kagetan. Lebih tepatnya kagetan. Dengan suatu kata. Nah, itu gumunan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Oh, hebat ya. Oh, seperti itu gumunan. Nah, kita nggak perlu gumunan. Itu ditemukan Rasulullah dan cerita soal. Itu manusia. Oh, Rasulullah sudah sampai 67 lapis lagi. Itu ada kendaraan, Rasulullah punya buruk. Wah itu sekarang begini. Wah itu Nabi Sulaiman kendaraannya pun angin. Wah itu sekarang ditemukan begini. Nabi Sulaiman udah bisa dengar suara semut jaraknya jauh. Kamu terlambat baru dengar sekarang. Wah ini udah semua ada di Al-Quran. Wah ini sekarang ada penelitian nanti orang itu bisa masukkan di alat, nanti ditidurkan, dibangunkan sekian tahun dia orang mati sih. Tetap kematian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alatnya bisa dibuat, tapi hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah praktekkan itu. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun nggak dimatikan sama Allah Ta'ala, melek ya sehat. Kamu bisa buat alatnya itu. Maka diambil ilmu sama orang-orang yang boleh mikir. Nih tak terangin ya, ini ilmunya ulama, beda dengan ilmunya pakar. Ilmunya pakar kan hasil melihat ilmunya ulama. Ashabul Kahfi itu dimasukkan dalam gua, makanya orang-orang yang mau niru Ashabul Kahfi maka buat tabu itu ya, tabu ditidurkan, dimasukkan dalam tabung. Pernah lihat film gitu nggak? Pernah. Ashabul Kahfi nggak ditaruh di padang Sahara, dimasukkan dalam guanya itu khusus, panas mataharinya pun masuknya teratur. Kenapa? Kok gumunan? Baru dibahas orang zaman sekarang soal gumunan. Kamu kok gumunan? Jangan gumunan. Nabi kita Muhammad SAW udah punya segala ilmu yang dimiliki manusia di muka bumi ini. Rasulullah punya SAW. Dan lebih dari itu, ilmu hidup, ilmu apapun ada semuanya. Makanya Allah ngomong, sampai Allah tuh ngasih tahu, kita ini keterlaluan loh, dan kasih tahu sama yang menciptakan masih ngeyel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang kita tuh uswatun hasanah cuman diambil makna akhlak gitu aja kok. Uswah hasanah, laqad kana lakum, sungguh, udah lam pakai kot, ketemu madhi, sungguh buat kalian semua, lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah SAW. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik. Mau jadi bapak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi anak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pasangan hidup yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pedagang yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pakar alam yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi apapun yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Berarti buat kita jalan sukses mudah atau susah? Mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang pakar itu menyembunyikan resep suksesnya. Nabi Muhammad SAW dari mulai bangun tidur sampai tidur diceritakan semua cara hidup. Berarti mau sukses gampang atau susah? Mau sukses gampang atau susah? Jadi kalau mau sukses nomor satu ngapain? Bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Waalaikumsalam. Pemirsa, bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Paham maksudnya enggak? Hah? Kalau mau sukses bangunnya sebelum matahari terbit. Jangan bangun melulu setelah matahari terbit. Mau sukses itu harus bangun pagi. Baca itu sejarah orang-orang sukses dunia. Mereka bangun pagi. Nah, cuman kita kan bangun paginya nggak sembarang bangun pagi, sholat subuh, sholat, laporan sama Allah Ta'ala. Baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Masya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusi kami sebagaimana engkau mengurusi wali-walimu. Itu bahasa bebasnya begitu. Ada kalau udah pagi-paginya begini, sebelum sholat subuh rajin dikit, bangunnya awal sehingga bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rasul bersabda 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya kalau kita rajin sholat sunnah fajar, maka dunia dan segala isinya itu ada dalam genggaman kita. Jelas. Nah, itu yang ngeluh-ngeluh itu cari duit susah, sholat sunnah fajar enggak? Itu dulu. Alhamdulillah. 1 jam kurang berapa detik lagi. Lanjut. Yang nonton 1248, tapi yang ngasih jempol cuma 651. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau engkau enggan berikan jempol kepadaku, aku akan berikan jempol kepadamu. Iya, kita cek jempolnya nambah enggak? Yo. Nambah, Masya Allah. Oh, hidup gini aja bahagia kok, cari hidup yang ruwet-ruwet. Manusia itu kadang aneh. Bahagia itu mudah kok dibuat susah. Saya itu gini aja bahagia. Senangnya luar biasa. Itu ada orang udah megang uang 10 juta, 20 juta kok nggak bisa bahagia. Kan anehnya luar biasa. Saya lihat wajah antum ini bahagia, asli bahagia. Padahal kita ini kan kalau lomba ganteng, saya mungkin menang ya. Mungkin loh ya, mungkin sesama orang ganteng dilarang saling mengganteng-gantengkan hati. Oh siap. Jadi senang lihat wajah begini, wajah orang-orang yang mau cari ilmu, senang. Apalagi di rumah ini, Masya Allah, garasi barokah. Saya teringat di masa Habib Anis dulu, rahimahullah. Dulu di masa Habib Anis itu saya punya teman namanya Haji Sumperno. Pak Haji Sumperno ini di tempatnya Gus Dur sana. Mana rumahnya Gus Dur? Ciganjur ya. Nah di sana tinggalnya Haji Sumperno. Haji Sumperno ini punya garasi begini, tapi lebih kecil lagi. Garasinya itu dibuat
taklimnya santri. Santri. Tapi Masya Allah, yang berkunjung ke taklim situ Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Ya, saking semangatnya yang besar, pengen rumahnya itu bisa untuk ngaji. Sampai akhirnya Haji Sumroh dengan Habib Husin Mola Khela, ya, bisa punya pondok pesantren tuh di Bogor sana ya, daerah puncak sana masih naik. Punya pondok pesantren di sana. Ya begini. Oh, ini garasi yang barokah. Sementara yang lain punya garasi cuma diisi mobil. Saya juga lihat itu garasinya salah satu artis nasional. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan bersama keluarganya. Mbak Caca Federica. Mbak Caca Federica atau apa tuh? Itu yang punya bubur apa? Caca bubur itu. Bubur goreng itu. Apa lah istilahnya bubur goreng apa? Bubur apa? Bubur kan? Bubur goreng. Itu saya pernah ke rumahnya ibunya ya, ke rumahnya ibunya. Beliau tinggal di situ. Saya kaget, garasinya kecil. Tapi begitu saya buka, mewah. Ada tempat wudhunya. Ya, ada karpetnya. Ternyata garasi itu jadi tempat TPA. Terstruktur TPA-nya. Ya, TPA yang cakep, bukan cuma ngajar ngaji, ngajar macam-macam. Ngajar ilmu yang manfaat. Masya Allah. Sudah ketemu sama orang cari ilmu, yang punya rumah juga suka ilmu, dan saya juga suka ilmu. Ya, berarti ini kan tidak bertepuk sebelah tangan. Yang di luar sana nggak usah dianggap juga. Yang di luar sana lebih suka lagi. Walaupun nggak di garasi, di pinggir jalan pun mau. Ya, demi cari ilmu. Cuman beda. Yang di sana, mohon maaf, yang di sana usia semakin nambah. Yang di sini usianya anak-anak. Betul ya? Yang di sana kan usianya kan nambah ya. Jadi kalau nambah itu bagus atau nggak bagus? Saya mau kasih rahasia nih. Dah sama-sama usianya nambah kok. Sebetulnya ini yang muda-muda ini kadang sok gaya. Saya anak muda, tak kasih tahu ya. Usiamu dan usiaku sama. Bingung ya? Bingung. Usia kita semua ini sama, cuman beda tanggal lahir gitu aja. Ya kan, memang betul, kan bedanya beda tanggal lahir. Jadi usianya beda, enggak, usianya sama. Cuman tinggalnya di muka bumi beda-beda. Ya, kita lahirnya sebagai ruh sama. Ruh itu diciptakan sekali ciptaan kun fayakun, sama. Nah, cuman ruh itu kan jalan. Ada yang landing ke muka bumi lebih awal, maka dikatakan itu lebih tua. Lebih tua di mana? Ya saat di muka bumi, tapi ternyata di alam arwah sana dia lebih muda. Kenapa? Turunnya ke bumi lebih dulu, berarti di sana umurnya lebih pendek. Paham? Yang meninggal di sini duluan, berarti umurnya di barzah lebih panjang. Jadi kalau di total umurnya sama atau enggak sama? Sama. Makanya jangan sok muda, cuman beda kulit. Ruh kita ini sama semua. Jadi bapak-bapak yang di luar sana jangan khawatir, ruhmu masih muda. Makanya jangan tua-tuakan dirimu. Saya anak muda. Bapaknya udah tua. Kalau mau tahu wujud asli saya, nanti ketemu di surga. Betapa gantengnya aku. Makanya di surga itu nggak ada perbedaan usia. Penghuni surga itu tingginya sama. Situ nadhira 60 lengan, kurang lebih 45 meter atau 40 meter. Insya Allah. Tinggi atau nggak tinggi? Tinggi. Umurnya rata-rata 33 tahun.
Alhamdulillah 1 jam lewat, padahal janjinya itu pengajiannya sebentar. Tapi pengajiannya sebentar saja ya. Siap. Yang ngomong siapa? Saya. Tambah dikit boleh? Ya belum ngaji kok. Baru mau ini baru mulai masuk, masuk. Jadi yang punya rahasia jagat raya Allah Ta'ala sama Allah diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses nanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti semua ajaran Nabi itu informasi kesuksesan atau bukan? Informasi kesuksesan. Berarti kalau mau sukses amalkan seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang penting dan sekarang banyak diabaikan. Tadi ada yang WA saya, tidak semua WA itu sempat saya buka dan tidak semuanya sempat saya jawab. Ini di antara yang sempat saya buka dan sempat saya jawab. Habib, saya buka toko, tapi kok sering toko saya ini rugi. Gimana caranya biar dagangan saya laris? Saya minta amalan, Bib, biar dagangan saya laris. Jawaban yang muncul dari saya itu tadi ya, begini: perbanyak mendoakan orang tuamu, insya Allah laris daganganmu. Gak lama kemudian WA saya dijawab dengan tangisan. Memang selama ini saya kurang perhatikan orang tua saya, terima kasih nasihatnya. Orang tua ini kunci sukses dunia akhirat. Saya itu sangat heran ya. Mohon maaf, jazakumullah khairan atas penghormatan antum semua. Tadi saya datang, hampir semuanya berdiri, dan hampir semuanya itu pengen salaman sama saya. Ada yang cium tangan, ada yang cium pipi, ada yang cium kening. Untuk nggak cium yang lain-lain. Akhirnya nanti saya mengatakan jaga jarak, betul kan ya? Tapi coba kalau yang datang bapaknya, kamu enggak? Kamu enggak? Kamu duduk di sini lihat ayahmu datang, kamu keluar nyambut atau bapakku? Yang mana? Betul kamu muliakan Ustadz, Kiai, Habib, bagus. Tapi kalau kamu tidak muliakan bapakmu, ya kurang ajar kamu. Saya memuliakan Ustadz, Habib, Kiai, bagus. Kalau saya nggak muliakan ayah dan ibu saya, kurang ajar saya. Saya ngomong kamu ada yang kritik. Kok kamu terus ngomong saya gitu? Ya saya. Saya pakai kamu itu maksudnya biar rodok kroso gitu ya. Itu ngomong ke diri saya sendiri. Paham? Zaman sekarang ini ya aneh. Bagus, cari Habib, cari Kiai, cari ulama, minta doa, bagus. Lawan Sayyidina Umar yang minta doa sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagus, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau orang tuanya nggak dimintain doa kan ya aneh. Yai, doakan saya Yai. Orang tuanya jalan tiap hari ketemu di rumah, belas nggak dimintai doa. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Makanya paling penting itu kita dalam hidup ini diantaranya adalah memuliakan orang tua. Ya minimal habis sholat Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir belum selesai 1 jam 10 menit ya sebelum baterai mic-nya habis. Karena mic ini juga ada umurnya baterainya. Ini tadi saya bawa mic yang agak awet tapi suaranya kurang bagus. Ya agak awet tapi suaranya kurang bagus. Jadi kalau saya yang bawa yang bagus, mic-nya mati di tengah jalan. Kenapa? Lupa belum dicas. Jadi baterainya belum full dan lupa juga naruhnya di mana. Namanya juga manusia. Makanya mic harus ada cadangannya. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai.
Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Maka harus ada cadangannya. Dan sekarang kamu amal nggak punya cadangan. Masya Allah, sholat kok. Nah kalau sholatnya lupa, yang mau dipakai apa? Paham sholatnya lupa? Sholatnya nggak beres, ngelamun dan lain sebagainya. Karena itu ada cadangan namanya sholat sunnah. Ada cadangan namanya qiraatul Quran. Ada cadangan namanya sodako. Kenapa udah sholat, suruh sedekah, cari ilmu, baca Al-Quran dan sebagainya? Biar kita punya cadangan amal yang banyak. Terakhir kita kembali ke masalah ilmu tadi. Jadi malaikat diperintahkan sujud pada Nabi Adam. Mohon maaf bapak-bapak, kenapa saya ngomongkan ilmu, karena ini yang hadir anak-anak muda ini dari 5 pondok pesantren. 4, dari 4 pondok pesantren. Ya, 4 pondok pesantren ini wakil-wakilnya. Saya ini dulu dibisikin sama setan. Sampai sekarang sih, nggak cuma dulu. Namanya setan itu kan nggak pernah berhenti bisikin manusia sampai akhir usia, betul kan ya? Makanya jangan sok merasa sekarang aku nggak dibisikin setan, ngawur loh. Ya itu termasuk bisikan yang berasal dari setan ketika engkau merasa tidak dibisikin setan. Paham ya? Nah waktu saya ini dibisikin setan begini, cari duit yang banyak, kerja, cari duit yang banyak, ngapain pengajian, ngapain cari ilmu, ngapain pengajian, ngapain cari ilmu, cari duit yang banyak, nanti itu susah nggak punya duit, itu susah nggak punya duit. Setan. Padahal saya itu statusnya pencari ilmu. Paham ya? Statusnya pencari ilmu. Alhamdulillah saya lawan setannya. Aku mau cari ilmu dan kerja, aku mau cari ilmu dan kerja. Seperti Nabi Muhammad SAW, aku mau cari ilmu dan kerja, mau cari ilmu dan kerja. Cari ilmu dan kerja. Setannya bisikin, kerja. Saja, cari ilmu. Akhirnya setan kirim manusia bisik-bisikin, kamu ini gak bantu orang tua, sibuk cari ilmu, kapan kamu bantu orang tua? Dasar anak gak perhatian sama orang tua. Saya jawab, aku perhatian sama orang tuaku karena aku akan carikan pahala yang banyak untuk orang tuaku. Kalau harta itu cuma nyenenginnya di dunia, tapi kalau ilmu dunia sampai nanti jannah. Dan pasti aku akan cari duit untuk orang tuaku, pasti. Tapi sekarang lagi belajar mencari ilmunya, biar nanti cari duitnya benar. Orang sekarang cuma mikir cari duit yang banyak, gak cari duit yang benar. Akhirnya duitnya banyak, tapi gak benar. Akhirnya hidupnya gak pernah benar. Akhirnya tempatnya nanti tempatnya gak benar. Na'udzubillah min dzalik. Hasilnya saya tekun cari ilmu, walaupun belum tekun seperti tekun-tekunnya ulama, tapi alhamdulillah tekun cari ilmu. Hasilnya gak usah pakai ngomong lagi. Sekarang saya duduk di mana? Di sini. Saya nggak kenal beliau, Pak Abdul Aziz nggak kenal. Saya kenalnya Pak Fathul. Dulu Pak Fathul saya juga nggak kenal. Saya kenalnya sama Masjid Raya Bintaro Jaya. Betul kan ya? Dari situ banyak orang di Bintaro dan sekitarnya kenal saya. Dulu yang di Bintaro Jaya nggak kenal saya. Dulu sampai ujungnya ternyata dulu saya itu cari ilmu terus gantikan khotib yang berhalangan. Saya gantikan khotib berhalangan. Lama-lama akhirnya dikenal. Kalau ada khotib gak datang, panggil novel saja, siap menggantikan. Terus begitu sampai sekarang. Berkat ilmu ini alhamdulillah bisa jadi manfaat untuk orang banyak, untuk saya dan orang banyak. Makanya kalau kita pegangan ilmu jangan khawatir, Allah akan letakkan kita di tempat seperti Allah letakkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi khalifahnya Allah Ta'ala di muka bumi. Semua akan diperintahkan untuk melayani kita. Terakhir saudaraku, karena udah malam. Ini jam berapa sekarang? Jam 10. Nah ini saatnya kita akhiri. Satu pesan saya, jadilah orang yang bijak, berbicara yang bijak,
Saya ngomong ke diri saya sendiri ya, berbicara yang bijak. Kalau dengar apapun disikapi dengan sikap yang bijak. Jangan pernah menyalahkan orang, mencaci orang, memaki orang. Kalau ada orang yang berbuat salah, maka maafkan. Kalau engkau bisa nasihati, maka datang dan nasihati. Tapi jangan perbincangkan kesalahan orang di hadapan orang lain, karena tak akan membawa manfaat. Yang ada hanya akan membawa permusuhan demi permusuhan. Satu kaidah dalam dakwah, kalau engkau melihat kemungkaran tapi kamu tidak bisa merubahnya, maka rubahlah dengan doamu. Kan begitu ya? Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu rubah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka jangan kamu rubah, tapi ingkari dalam hati. Contoh, suami, ya suami nggak mau sholat subuh. Istri mengingatkan, bagus atau nggak bagus? Bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi istri ini paham, suami ini kalau diingatkan marah. Kalau diingatkan marah. Kalau udah marah ngomongnya ngawur. Orang yang tidak sholat karena malas, itu hukumnya fasik. Nggak murtad, hukumnya fasik. Orang yang berbuat dosa besar. Tapi kalau kemudian karena dia marah, dia ngomong sama istrinya, sholat itu tidak penting. Sama saja mengatakan sholat itu tidak wajib. Aku mau sholat, gak sholat, urusanku. Bahaya itu omongan. Itu bisa menyebabkan orang itu kufur, bisa menyebabkan murtad. Maka kalau tahu watak suaminya seperti itu, gak usah diingatkan, tapi didoakan. Ingatkannya caranya bagaimana? Sholat saja di sampingnya, selesai. Dia akan paham, oh istriku sholat. Itu kan juga mengingatkan, gak harus pakai kata, pakai sikap yang indah dan ucapan dalam hati. Nah yang model begini akhir zaman banyak orang gak paham. Seakan-akan setiap hal yang gak baik itu harus dijelaskan dengan ucapan. Ya harus dimarahin dengan ucapan. Padahal nggak semuanya seperti itu, harus dilihat dulu. Contoh misalnya ada orang buang sampah sembarangan, bagus atau jelek? Jelek. Kalau kamu ingatkan dia marah terus ngajak berkelahi, bagus atau jelek? Jelek kan? Mana yang lebih jelek, buang sampah sembarangan atau berkelahi? Berkelahi. Maka kalau tahu wataknya tadi dikasih tahu marah, nanti ngajak kamu berkelahi, maka lebih baik nggak usah kamu ingatkan, diamkan saja. Cara mengingatkannya, ambil sampah tadi dan kamu yang membuangkan, sehingga dia nanti akan belajar lama-lama. Jangan semuanya. Nah itu namanya bijak. Hadza wallahu minkum. Dan tolong untuk ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun antum berada, segera bayar hutang puasanya, karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Sama untuk pemirsa YouTube, ini yang nonton kan 1000 orang nih. Saya lagi nulis buku, baru dapat bagian belakang covernya, judul dan belakang covernya. Isinya insya Allah malam ini mulai saya tulis, insya Allah. Perkiraan saya, kalau saya sungguh-sungguh, la haula wala quwata illa billah, biidznillah, insya Allah nulisnya 10 hari selesai. Ya, insya Allah nulisnya 10 hari selesai. Berarti kira-kira Ramadan insya Allah terbit. Ya, insya Allah terbit. Harga bukunya Rp100.000, insya Allah kalau nggak naik. Kalau nggak naik, insya Allah Rp100.000 perkiraan saya. Dan buku itu akan saya buat premium yang bagus, insya Allah. Itu cita-cita. Judulnya Solusi. Judulnya Solusi. Saya mau nanya, butuh solusi nggak? Butuh solusi nggak? Ya beli bukunya. Semua orang butuh solusi, betul ya? Nah, nanti kalau bukunya terbit, beli bukunya. Dan insya Allah saya akan buat pengajian khusus buku itu nanti di MRBJ, Masjid Raya Bintaro. Ya, insya Allah nanti launchingnya, salah satu launchingnya Ramadan. Kalau memang pas saya ceramah di MRBJ
pada tarawih atau apa nanti ya, akan saya lonceng di situ, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ada yang beli langsung 1.000 eksemplar, ada yang beli 2.000 eksemplar ya, dibagi-bagi pada orang-orang yang minat sama ilmu. Niatnya yang besar, ya, niatnya yang besar. Jazakumullah khairan wa minkum. Mari kita bersama-sama berdoa. Bareng-bareng saya, tirukan saya ya. Insyaallah barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir li wa liwalidayya Rabbi ighfir li wa liwalidayya Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aminkan doa saya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami mendapat derajat yang tinggi di dunia dan di akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan setiap kali orang tua kami memandang kami merasakan kenikmatan. Jadikan setiap kali orang tua kami mendengar suara kami merasakan kenikmatan. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak-anak yang enak dipandang orang tua kami. Anak-anak yang teduh dipandang orang tua kami. Anak-anak yang menyenangkan ketika dipandang orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan salah-salah kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Sehingga Engkau pun meridai kami semua ya Allah. Di malam hari ini kami tengahkan tangan ya Allah, terkhusus untuk putra putri kami ya Allah, teruntuk anak keturunan kami ya Allah, ila yaumil qiyamah ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami selamat dari bencana dunia dan bencana akhirat. Selamat dari musibah dunia dan musibah akhirat. Selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami menyentuh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami hidup rukun, hidup bahagia, hidup tenteram, hidup senang dunia akhirat ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Dekatkan anak keturunan kami dengan kami.
dan dekatkan kami dengan anak keturunan kami di jalan-Mu selalu ya Allah, sampai kami kelak bertemu di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Bahagia di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha mendengar doanya orang-orang yang berdoa, ya Allah yang Maha mendengar doanya orang-orang yang memohon, ya Allah ya Karim ya Wahhab, ya Akram al-Akramin wa ya Ajwad al-Ajwadin. Ya Allah talabnak ya Rab, rajawnak ya Rab, nas'aluk ya Rab, ud'uni astajib lakum, fad'awnaka kama amartana ya Arhamar Rahimin. فاستجب كما وعدتنا يا الله، فاستجب كما وعدتنا يا رب، ويا الله وارض عنا يا رب، وعن والدينا وعن أولادنا وعن أزواجنا وعن ذريتنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا. اللهم ارض عنا وعنهم أجمعين يا أرحم الراحمين. يا ربي يا كريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك ومن المحبوبين عند سيد المرسلين وأولياء والصالحين. اللهم قربنا إليهم وقربهم إلينا، اللهم قربنا إليهم وقربهم إلينا. اللهم اجعلنا في صفوفهم يا رب، اللهم اجعلنا في صفوفهم يا رب. يا أولياء الله عيننا، يا أولياء الله عمدونا، يا أولياء الله عيننا، يا أولياء الله عمدونا. اللهم ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والولاء والفتن ما ظهر منها وبطن. يا ما أوسعت ربي، يا ما أوسعت ربي يا رب، يا أكرم الأكرمين أسألك يا رب بوجهة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه ومن وتابعين والتابعين والأولياء الصالحين وأجدادي يا أكرم الأكرمين. اكرم في حاجاتنا وحاجة الحاضرين أنبرين يا مجيب السهالة والجمالة والرضا والعناية. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت عبيدك حقا، وأنت ربنا لذلك أهلا. اللهم يسر كل عسير ويجبر كل كثير ويصلح كل فريد ويغني كل فقير ويقوي كل ضعيف ويمنع كل خائف. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير. فالتيسير العسير عليك يسير، فالتيسير العسير عليك يسير، فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نسألك يا رب اقضي حاجاتنا وحاضرين عن قريب السهالة والجمالة والرضا والعناية، واجعل هذا البيت معمول بالخيرات والنفحات والأسرار والبركات، واجعل ساكنهم من دخل فيه من خير العباد، وارزقنا وارزقهم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدينك والشكر واللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية. وارزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعتك يا أرحم الراحمين مع العافية التامة الدائمة وحسن الخاتمة عند الموت. لكل ذلك هذه النية ولكل يد صالحة جامعة نافعة. وعلى من وسيدي وحبيبي علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, insyaallah barokah. Dan untuk kawan-kawan kita cukup jabat hati, jangan pakai jabat tangan. Dia jabat hati malam ini, gak jabat tangan. Insyaallah berkah untuk saya dan semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.